tolong, Dak. Mobil minibus dengan nomor polisi B2956 FVK di Bekasi, Jawa Barat menabrak seorang perempuan hingga tewas. Mirisnya, korban tewas ditabrak oleh mobilnya sendiri. Kejadian bermula saat korban meminta tolong warga untuk memarkirkan kendaraannya. Namun warga hilang kendali dan malah menabrak korban. Korban tewas akibat terlindas ban hingga tubuhnya masuk ke dalam kolong mobil. Warga pun mencoba mengevakuasi mobil dari Jalan Raya Wali Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berada di bawah mobil juga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mau markir atau gimana? Markir, ibunya itu markir. Markir mobilnya sendiri karena itu tenda mau dibongkar supaya mau dipindahkan gitu. Berarti itu si ibu itu di belakang mobil atau gimana, Pak? Samping. Samping mobil, Pak ya? Ini diduga supirnya ini nggak bisa bawa metik atau gimana, Pak? Ya kira-kira gitu. Soalnya itu udah 30 tahun bawa mobil. Itu mobil itu apa namanya? Iya, mobil biasa. Petugas dari unit Laka Lantas Polsek Tambun dan Laka Lantas Polres Metro Bekasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sementara jasad korban langsung disemayamkan di rumah korban. Duel maut terjadi antara dua pria yang berstatus sebagai suami serta mantan suami dari seorang wanita. Pemicunya, pelaku tidak terima diejek korban perihal motor pelaku yang mogok. Duel pun terjadi di pinggir jalan raya dan korban tewas akibat tikaman benda tajam. Dan pemirsa, selain kasus tadi, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Wilson Purba. Pemirsa, seorang remaja babak belur diamuk warga Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa dini hari tadi. Ia tertangkap tangan saat menodong wanita yang baru pulang kerja. Tukang todong yang masih remaja ini tak berdaya tergeletak saat diamuk warga Jalan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya warga yang datang membuat pelaku ketakutan hingga menangis meminta ampun agar tidak terus dipukuli warga yang geram dengan aksinya. Sebelumnya pelaku ditangkap warga saat kedapatan menodong seorang wanita yang baru pulang bekerja saat dini hari. Korban yang berteriak minta tolong didengar warga yang langsung datang ke lokasi. Begal apa tuh? Begal HP, tapi dia bawa tas. Oh, mantas tasnya. Iya, oh, itu awalnya bagaimana bisa ketangkap warga? Dengar ceritanya sih dia ditodong bayi golok. Itu diminta, ini tajam loh, Mbak. Mau mati nggak gini, serahin ininya. Terus kata mbaknya nggak mau, kayak bilang nggak mau. Habis itu direbut goloknya sama mbaknya. Nah terus begalnya tarik-tarikan gitu. Terus tangan mbaknya kayak sobek. Pelaku yang babak belur tidak berdaya kemudian diserahkan warga ke mobil patroli polisi yang melintas dan dibawa ke Polsek Kebayoran Lama untuk diperiksa lebih lanjut. Sesosok jasad pria bertato Joker ditemukan warga Rejang Lebong, Bengkulu tergeletak di pinggir jalan. Korban yang identitasnya belum diketahui ini diduga tewas saat berduel dengan lawannya. Warga Kelurahan Airbang, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu gempar dengan penemuan jasad pria tanpa identitas tergeletak di pinggir jalan. Ditemukan sejumlah luka tikaman di tubuh dan mulut yang mengeluarkan darah. Diduga korban tewas saat berkelahi dengan lawannya. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Rejang Lebong untuk diautopsi. Warga sekitar tidak ada yang mengenali korban. Ciri-ciri korban yang mudah dikenali adalah tato bergambar Joker dan kartu as di tubuhnya, serta perkiraan umur sekitar 20 tahun. Beberapa luka tusuk pada bagian tubuh, di bagian dada dan punggung. Ya, untuk sementara kita duga mungkin ada perkelahian dengan seseorang, ini yang masih kita dalami. Terhadap saksi-saksi termasuk keluarga, kawan-kawannya juga tempat dia bekerja. Artinya untuk sementara memang ada ditemukan hilang, namun ini masih kita pastikan.
Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk dugaan barang berharga korban yang hilang. Sakit hati dihina saat bertemu di jalan. Seorang pria membunuh suami mantan istrinya di Jalan Raya Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Duel maut dan korban dan juga pelaku terekam CCTV dan sempat viral di media sosial. Sepekan diburu polisi, pelaku penikaman seorang pria di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku bernama Ican diketahui merupakan mantan suami dari istri korban. Ia datang ke Mapolres Tanjung Balai di antara orang tua dan keluarganya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sakit hati dihina korban saat bertemu di jalan. Kala itu motor pelaku mogok dan korban yang melintas bersama istrinya langsung mengejek pelaku. Diantar oleh orang tuanya dan keluarganya menyerahkan diri ke Polres Tanjung Balai. Motif sendiri apa itu, Komandan? Untuk motifnya, si Chan merasa terhina karena pada saat malam kejadian, dia ketika sepeda motornya rusak, disebut oleh korban bahwasannya dia seorang pengemis dan dirinya merasa terhina karena ucapan itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Ia dijerat pasal penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, perkelahian antara Abdul Aziz dan Ican terekam CCTV dan rekamannya sempat viral di media sosial. Ini bermula saat Abdul Aziz sedang berboncengan motor dengan istrinya Atika melintas di Jalan Sudirman. Pelaku yang membuntuti langsung menendang motor hingga korban dan istrinya tersungkur. Abdul Aziz dan Ican kemudian terlibat duel yang berujung dengan korban ditikam pelaku menggunakan obeng. Korban lalu dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Seorang pria beristri di Tulang Bawang, Lampung membunuh kekasih gelapnya lalu bunuh diri. Dari pesan singkat yang ditemukan di ponsel, sang pria cemburu dengan pergaulan bebas kekasih gelapnya yang juga pekerja tempat hiburan malam. Warga desa Gedung Jaya, Rawapitu, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung geger dengan penemuan jasad pria dan wanita tergeletak berdampingan bersimbah darah di salah satu rumah. Korban diketahui bernama Nurul Fajaria, 30 tahun, serta Iwan, 35 tahun. Keduanya diketahui menjalin hubungan terlarang lantaran Iwan sudah berkeluarga, sementara Nurul berstatus lajang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyimpulkan Iwan membunuh Nurul menggunakan senjata tajam dengan 12 tusukan. Setelah itu Iwan bunuh diri dan ditemukan 3 luka tusuk di tubuhnya. Berdasarkan pesan singkat yang ditemukan di ponsel Iwan, terungkap jika Iwan cemburu dengan pergaulan bebas Nurul, kekasih gelapnya yang diketahui bekerja di tempat hiburan malam. Saudara I dan juga si korban saudari Nurul memiliki hubungan asmara, yang mana diduga saudara I selaku tersangka mengalami cemburu dengan tingkah laku dari saudari A. Namun hal ini masih kita dalami, masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan Iwan membunuh Nurul dan bunuh diri. Usai diautopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang, masing-masing jasad kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tersinggung dengan ucapan seorang suami menganiaya istri dan 3 kakak iparnya di desa Ujung Pulo Aceh, Selatan Aceh. 1 kakak ipar pelaku tewas, sementara 3 korban lainnya kritis. Kericuhan terjadi saat warga berusaha menghakimi pelaku penganiayaan istri dan keluarganya di desa Ujung Pulau Rayuk, Bakongan Timur, Aceh Selatan, Aceh. Sebelumnya, polisi mendapati pelaku bersembunyi di lantai 2 rumah dan sempat melawan menggunakan senjata tajam hingga melukai 1 polisi. Pelaku terpaksa ditembak kedua kakinya karena dianggap membahayakan, lalu dievakuasi ke rumah sakit.
Pelaku JN diketahui menganiaya istri dan 3 kakak iparnya lantaran sakit hati dan tersinggung dengan ucapan istrinya. Kakak ipar tertua tewas karena luka parah terkena sabetan senjata tajam, sementara istri dan 2 korban lainnya dirawat intensif di rumah sakit. Tersangka itu posisinya di lantai 2 dengan memegang 1 buah parang, 1 buah tombak, dan 1 buah pisau. Jadi untuk anggota kita Rudi langsung menangkap pelaku yang melawan, sempat juga dibacok dengan menggunakan parang. Akhirnya kita mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan penembakan pelumpuhan terhadap kakinya pelaku. Akhirnya pelaku bisa kita amankan. Ini motif pelaku untuk membacok ini apa motifnya ini? Motifnya itu setelah kita tanyakan sama pelaku, ianya sakit hati karena dihina. Dari tangan pelaku disita senjata tajam yang digunakan saat menganiaya istri dan 3 kakak iparnya. Usai pengobatan luka tembaknya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut. Sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di tepi pantai hutan mangrove Desa Aing Sareh, Sampang, Jawa Timur. Kondisi jasad tidak berbusana dengan kepala terbungkus plastik kresek. Warga Desa Aing Sareh, Sampang, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad pria tanpa identitas tertelungkup di tepi pantai hutan mangrove. Awalnya, korban ditemukan seorang pencari barang bekas saat air sedang surut. Jasad korban ditemukan dengan kondisi sudah membengkak dan tanpa busana. Selain itu, kepala korban juga terbungkus plastik kresek. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara kemudian mengevakuasi jasad korban, namun tidak menemukan kartu identitas korban di sekitar lokasi. Oh, laki-laki. Nah, untuk identitas nggak ada sama sekali. Pakai baju apa nih? Udah telanjang, cuman kepala, pakai kaos doreng, mungkin di apa seluruh apa gimana gitu. Sudah kadang kayak gitu. Telanjang. Telanjang. Tapi wajah sudah diketahui. Enggak, belum dibuka sama sekali. Walaupun dibuka nggak kelihatan itu. Belum ada keterangan resmi polisi terkait penemuan jasad pria dengan kepala terbungkus plastik ini. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Muhammad Zin Sampang untuk diautopsi guna diketahui penyebab pasti kematian. Seorang pemuda ditemukan tewas di pinggir jalan di Grobogan, Jawa Tengah. Awalnya korban dikira terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun saat pemeriksaan lanjutan, korban ternyata dibunuh temannya yang sakit hati, dihina saat bersenggolan di jalan raya. Diki, pelaku pembunuhan Suprianto yang jasadnya ditemukan di Jalan Raya Gubuk Kedung Jati, Grobogan, Jawa Tengah, ditangkap 6 bulan usai kejadian. Awalnya korban diduga terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun polisi yang menyelidiki menemukan fakta lain, yakni luka di wajah korban. Pelaku mengaku sakit hati dengan ucapan korban saat motornya disalip. Setelah sempat saling kejar, keduanya terlibat duel di pinggir jalan. Korban tewas usai terkena batu dan diinjak oleh pelaku. Tempat sama korban itu. Nah, korban itu setelah saya teriakin, saya gituin, dia malah kayak maki saya, bajingan, gitu. Terus itu saya berhenti, dia nutup motor saya, ngetel lah gitu. Nah, saya berhenti, saya masih di motor, saya langsung dipukul lah. Nah, setelah dipukul saya kan menghindar kena belakang kepala saya, terus motor ini saya standarin, saya turun dari motor, berantem sama saya. Sementara itu, pengungkapan kasus ini bermula dari kecurigaan polisi pada motor korban yang tidak rusak. Selain itu, dari hasil otopsi tidak ditemukan luka bekas benturan seperti yang dialami korban kecelakaan lalu lintas. Dari korban maupun pelaku tidak saling mengenal. Itu baru terungkap terus sama penangkapan sampai 6 minggu itu nih? Ya, kami setelah melakukan penyelidikan di lokasi tempat kejadian perkara, kami melakukan olah TKP, kami menemukan beberapa orang saksi dan salah satu saksi kunci dalam hal ini kebetulan karena masih di bawah umur, identitasnya kami rahasiakan. Jadi dari situ kami kembangkan, akhirnya mengerucut ke si pelaku. Pihak keluarga membantah pernyataan polisi maupun pelaku yang mengaku tidak mengenali korban. Keluarga menyatakan pelaku Diki pernah datang bertemu korban di rumahnya.
Dikin sama Mas Pri itu sebenarnya sudah kenal atau? Kenal, udah kenal. Dikin itu mainnya ke sini kalau ngantar istrinya pijet itu depan rumah itu. Berarti itu tetangga itu. Nah, sambil nunggu Dikinnya main ke sini. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku yang tega membunuh. Jenazah Suprianto sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah keluarganya. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Grobogan. Dia dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikir jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Pemirsa, usai jeda realita kembali dengan informasi seorang wanita rekam CCTV saat membuang bayi di Terminal Pulau Gebang. Tetap bersama kami.